Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas kelas satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini karena banyak banget yang minta gue bahas, akhirnya gue bahas juga Baby Doge. Ya, tetapi disclaimer dulu nih, sebelum kita bahas, jangan sampai gini, jangan sampai lu berpikir bahwa, oh kalau gue bahas pasti bagus, Bang Toshi setuju buat beli. No, tonton videonya ya. Karena gue, kalau kesannya koin yang nggak terlalu bagus atau token yang nggak terlalu bagus pun gue juga bahas. Dan gue bahas apa resikonya. Ya, jadi pastikanlah tonton baik-baik dulu dan lu ambil keputusan setelah lu tonton videonya. Jadi jangan karena gue ngomong, lu ambil keputusan. Ya, jadi gara-gara Toshi. Enggak, lu harus ambil keputusan sendiri. Ya, jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini sesuai dengan judul kita akan membahas mengenai Baby Dogecoin. Nah, seperti biasa gue akan bahas dengan ya semua resiko-resikonya. Terutama ini ya, Baby Doge ini satu koin yang sangat beresiko. Kenapa sangat beresiko? Gue langsung ngomong di depan. Karena yang pertama adalah resiko market cap. Market cap dia masih kecil, ya dia ranking 2.852. Market cap dia 706 juta US dollars. Nah, artinya apa? Seperti yang gue sudah bilang berkali-kali sebelumnya, market cap yang kecil itu akan lebih volatile. Lebih volatile otomatis apa? Ya lebih beresiko. Ya. Kenapa lebih volatile? Karena gini, semakin kecil market cap, maka para bandar akan jauh lebih mudah untuk memainkan harganya. Karena dibutuhkan modal yang lebih kecil untuk bisa menaikkan harganya. Nah, jadi sekali lagi, beresiko. Dan selain itu disclaimer juga bahwa ini semua masih self-reported. Ya, self-reported artinya apa? Belum verified. Berarti datanya nggak pasti benar kayak gini. Ya. Dan selanjutnya kita bisa juga volume dia itu 22,8 juta US dollars dalam 24 jam terakhir. Gitu. Dia sudah certic audit, tapi seperti biasa kita akan bedah certicnya, jangan cuma baca doang ranking berapa atau skornya berapa, kita akan detail lebih dalam lagi. Ya. Dan dari awal ya, salah satu yang gua nggak terlalu suka adalah max supply-nya. Ya, max supply dia luar biasa banyak ya, 420 kuadriliun. Walaupun mungkin akan ada yang komen nih bahwa, tapi bro, kau udah di burn nyaris setengahnya. Yes, tapi nyaris setengahnya pun masih 210 ya, 210 kuadriliun. Ya, jadi ini bahkan even bigger, a lot bigger than Shiba ya. Shiba itu 1 kuadriliun, ini 420 kuadriliun. Jadi sangat banyak sekali. Nah, seperti yang kalian tahu, ya gue nggak terlalu suka lah dengan cryptocurrency yang ya supply-nya sangat banyak. Karena kenapa? Dia memberikan satu kesan murah. Gitu. Dimana kan gue sudah bilang, sebenarnya harga per satu koin atau token itu nggak terlalu penting. Ya. Sebenarnya yang lebih penting adalah market cap. Jadi nggak guna gitu kesannya ini, wah 0,000 something tapi market cap-nya besar. Itu sama aja. Gitu. Dan gini, jangan sampai berpikir seperti ini, oh ini mumpung masih murah bro, coba kalau nanti sudah sampai $1, coba kalian hitung. Kalau untuk bisa sampai ke $1, berarti ini harus naik berapa kali? Ya, berapa kali lipat? Nah, itu yang harus kalian sering perhatikan sebelum kalian invest. Jangan cuma berpikir bahwa, oh, ini harganya murah banget, cuma berapa perak, bro. Nanti kebayang kalau harganya udah $1, udah 100 perak. Ya, kalian harus hitung pada faktanya itu harus kali berapa kali. Ya. Dia harus mengkalikan diri berapa kali untuk mencapai situ. Ya, jadi itu satu yang penting ya. Jadi pada hari ini kita akan bahas secara teknikalnya dan fundamentalnya tentunya ya. Oke, jadi kita akan bahas fundamentalnya dulu yang pertama. Sebenarnya apa itu Baby Doge? Ya, Baby Doge ini dibilang mereka ini basically adalah meme, ya kembali lagi meme. Dan alasannya kenapa dia dibuat adalah karena kesuksesan dari Dogecoin. Yang dibilang nih, meme father mereka Doge. Dan sedikit salah di sini ya, dia bukan coin technically. Doge itu coin, karena dia punya blockchain sendiri. Tetapi Baby Doge is not a coin. Kita bisa lihat di sini bahkan diklasifikasikan sebagai token. Dia adalah token di Ethereum dan token di BSC. Gitu. Jadi ini dari sininya salah ya. Ini data tentunya bukan dari CMC. Ini langsung dari si official website dia ya. Jadi dia sebenarnya adalah token, bukan koin. Nah, jadi sekali lagi ini adalah meme coins ya yang sebenarnya utilitasnya sangat limited dan naik lebih ke hype ya, lebih ke hype. Dan tentunya sekali lagi seperti meme coins zaman sekarang ya, mereka mengedepankan lagi apa? Burn dan juga ini otomatis, kayak staking otomatis gitu kesannya. Atau bukan staking otomatis lah ya. Mungkin lebih tepatnya kalau lu ngehold, lu akan dapat 5% dari semua transaksi. Sounds good, but it's a gimmick. Menurut gue, it's a gimmick. Karena kenapa? Nih ya, gue kasih contoh. Andai kan lu punya Baby Doge 1 juta. Ya, 1 juta Baby Doge. Lalu tiba-tiba naik misalnya berapa ribu persen terserah lah. Atau mau 100% terserah.
waktu lu TP atau lu beli, atau lu beli lagi, itu akan kena tax tertentu. Berapa tepatnya nanti kita lihat di belakang ya. Ini biar gampang hitungnya, anggap aja kena tax 10%. Berarti, andaikan lu untung gitu, lu akan kena dulu minus 10%. Plus slippage ya, slippage bahkan tadi gua baca sedikit tuh bisa sampai belasan persen. Berarti belum apa-apa minus udah puluhan ya. Tetapi di sini gimmicknya apa? Lu dapat 5%. Jadi menurut gua sistem seperti ini ya, dimana akan dibagikan berapa persen dari semua transaksi, gimmick atau enggak? Menurut gua yes, it's a gimmick ya. Untuk tujuannya supaya kesannya lu nge-hold lebih lama gitu. Nah, dan selanjutnya kita lihat founders dari Baby Doge. Tentunya sekali lagi mereka anonymous ya, sama seperti Shiba. Nah, kalau kita lihat dia ini dibuat di Binance Smart Chain ya. Dan juga dia Ethereum compatible, alias dia bisa juga berinteraksi dengan Ethereum platforms begitu ya. Dan itu mulai ada sejak Juni 2021. Jadi project yang sebenarnya masih sangat baru ya, masih sangat baru. Dan bisa dibilang ya, kenapa orang banyak yang nanya, karena ya ini dia jawabannya sih sebenarnya, karena harganya kemarin naik lagi tepatnya. Tapi banyak yang nggak tahu, bahkan sebenarnya di Agustus ini sudah sempat ke pump, begitu, sudah sempat ke pump, ngedrop ya. Lalu sekarang mulai nge-pump lagi gitu kesannya. Walaupun sekarang sudah mulai ngedrop lagi juga sih. Tapi intinya apa? Kebanyakan gue cukup yakin yang tertarik dengan Baby Doge ini lebih karena nge-pump begitu ya, bukan karena fundamental ya. Dan selanjutnya kita lihat apa yang membuat dia unik. Lagi-lagi untuk urusan burning mereka ya. Mereka bilang mereka adalah satu aset yang deflasi ya. Well, technically benar, tetapi deflasinya not the good kind menurut gue ya, bukan seperti yang ETH gitu. Kalau ETH mereka ada tujuannya gitu loh, dia dibikin ada fee burning itu untuk bisa membuat Ethereum pelan-pelan lebih scalable gitu. Tapi kalau di sini menurut gue ya, ini pendapat gue, lebih ke untuk kesannya hype, burn, lalu akan dapat 5%, akan dapat 5% dari semua transaksi dan lain-lain. Tapi ya baik lagi, banyak orang yang nggak ingat bahwa semua transaksi ini memang benar, lu dapat 5% fee dari semua transaksi yang terjadi. Tetapi saat lu jual, ya, lu TP, lu juga kena tax-nya. Jadi sebenarnya at best it's plus gitu loh. At best itu plus aja. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian invest di sini. Yang pertama adalah di sini ada tax-nya ya, belum apa-apa lu udah minus dulu. Ya, dan yang kedua apa? Ada slippage yang besar. Berapa persen nanti kita lihat di official website dia ya. Dan selanjutnya utilitas dia nih ya. Jadi menurut mereka, utilitas mereka itu, mereka akan menggunakan nanti ke depannya ada Baby Doge Card, di mana lo bisa pakai untuk belanja sehari-hari lah. Open belum ya, setahu gue belum dirilis. Lalu ada mobile application, dan akan banyak partnership. Katanya ya, akan ada dengan coin payments, lalu dengan e-commerce platform seperti WooCommerce, Shopify, dan lain-lain. Jadi kalau mau ngomong secara utilitas sih ya biasa banget jujurnya kalau mau ngomong ya. Ya jadi baik lagi guys, kalau gue pribadi sih lebih baik kalau lu benar-benar mau invest for long term gitu ya, mau invest long term, carilah project yang fundamental lebih kuat. Karena menurut gue ini lebih ke ya event untuk real use case-nya aja sedikit gimmicky gitu menurut gue ya. Oke, dan selanjutnya kita lihat di babydoge.com. Ini adalah official website dari ya Baby Doge ya. Dimana sebenarnya kalau gue udah baca-baca kurang lebih sama seperti yang di CMC ya. Buat lu yang penasaran pengen lebih detail lagi, ya boleh coba research lagi di sini ya. Dan mungkin yang sedikit berbeda di sini adalah ada juga charity ya, dimana dia akan ya berapa persennya akan mereka bagikan ke charity. Not the first time ya, udah ada banyak yang akan ada charity gitu juga ya sebelumnya. Tapi ya nggak berarti bakal naik juga gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa dia sudah certified audit. Nah, tentunya nanti kita akan bahas ya. Dan dia sudah diaudit 2 kali sebenarnya di sini ya. Ada audit pertama dan kedua. Nih, audit 1 dan audit 2. Dua-duanya kita akan bahas ya. Dan seperti yang kita lihat, dia kedepannya akan ada crypto card. Nah, tujuannya apa? Dia bilang untuk beli cryptocurrency, untuk mengirim cryptocurrency, untuk exchange cryptocurrency ke fiat, dan lain-lain. Jadi basically ya nggak super spesial juga sih. Bahkan kayaknya kalau gue lihat di sini, cardnya ternyata nggak ada kerjasama dengan Visa dan Mastercard. Jadi lo nggak bisa pakai di tempat biasa. Itu mungkin cuma bisa pakai di tempat yang mau kerjasama dengan Baby Doge, which is nggak banyak sekarang ya. Jadi utility-nya sangat limited sekali ya. Dan juga kalau kita lihat sekali lagi ini, yang dia tekankan terus di sini adalah auto dan manual burns. Di mana dia sudah bilang mereka sudah memburn sekitar 41% dari supply mereka. Jadi kurang lebih lah kalau kita menghitung kasarnya,
Di sini kan 420 kuadriliun. Sekarang sekitar ya 200 something, almost 300 kuadriliun sisanya. Ya. Dan selain dari itu juga dia ada itu yang 5% redistribusi ya. Jadi setiap transaksi yang terjadi di exchange manapun, 5% ini akan dia kembalikan lagi ke semua holders. Sounds good in theory, tapi waktu udah kejadiannya sih not really useful. Karena kenapa? Tax-nya juga berlaku buat lo. Jadi saat lu ngejual, lu juga akan kena tax. Jadi lu mau ngumpul 5% ini berapa lama pun, ujung-ujungnya kalau gua perhatiin akan ketutup juga sama teksnya. Jadi gimmick menurut gua ya. Dan di sini auto reflections. Nah, ini yang gue bilang ya. Itu lagi yang ditekanin sama dia. Jadi berulang-ulang kali itu yang dia tekanin. Dan mungkin tambahannya adalah ini charity wallet. Nah, charity wallet ini akan membagikan berapa persen lah dari ya penghasilan mereka atau dari burn mereka lah gitu kesannya untuk charity partners mereka. Ya itu lo research sendiri dah ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya mungkin yang lebih penting adalah kita akan membahas mengenai si si auditnya ya. Yang pertama tentunya lebih enaknya kita bahas dulu dari Certic ya. Sebentar, kita akan masuk ke sana. Oke, dan kelupaan sedikit guys. Ternyata sesuai ya sama contoh kita di depan, 10% ya. 10% tax-nya. 5% untuk dimasukkan ke liquidity lagi, 5% lagi untuk diredistribusikan ke holders. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke auditnya. Jadi audit yang pertama ini adalah dari Certic. Nah, biasanya kebanyakan orang cuma gini, oke, security score 93, aman. It doesn't work like that. It doesn't work like that. Kita kalau mau invest, jangan kagok. Sekalian kita pelajari sampai dalam ya. Buat kalian yang pengen lihat, bisa view PDF, kita klik sini ya, yang ETH atau BSC terserah. Nah, kalau gue setelah klik, bentuknya kayak gini ya. Ini adalah audit dari Certic, Baby Doge, 12 November 2021. Simpelnya gimana? Kalau mau baca semua, pusing. Ya, kita lihat, banyak banget ya. Cara paling gampang untuk mengetahui permasalahan dari token ini atau project ini adalah dengan mencari apa? Di sini ya, vulnerability summary ya. Ada permasalahan apa aja kasarnya ya. Ada 2 major, 2 medium, 3 minor, dan 6 informational. Ya, 2 ini bisa ya kita nggak usah terlalu pikirin lah. Biasanya kalau kita mau lihat 3 ini yang paling penting. Critical, major, dan medium ya. Kita langsung masuk aja. Jadi yang pertama adalah permasalahan dia yaitu sentralisasi ya. Kita cek di bawah sebentar. Kita cek. Nah, ini dia. Permasalahan pertama dia yang major sentralisasi dan privilege, dan yang kedua lagi-lagi sentralisasi dan privilege. Rata-rata permasalahan ini yang masuk ke major bahkan sampai ke critical. Karena kenapa? Biasanya di sini juga yang bisa potensi rug pull atau enggak. Gitu. Karena kalau sampai ya contohnya kayak itu. Squid Game. Ya. Squid Game itu mereka tim dev-nya bisa menghentikan transaksi. Ya otomatis itu permasalahan major. Gitu. Nah kita lihat ada permasalahan itu nggak di sini ya. Nah yang pertama kita bisa lihat permasalahan dia itu adalah di add liquidity function. Seperti biasa di daerah situ lagi ya. Di mana address ini alias simpelnya adalah tim dev atau owner di sini tulisnya ya. Mereka ini bisa mendapatkan generated LP tokens ya. Dari mana? Ya, sini. Kalau menurut gue dari sini nih ya. Yang 5% ini. Jadi yang 5% ini kalau berdasarkan dari audit si Certic, ini tuh ownernya bisa kejebol gitu ya. Si LP tokens ini yang 5%-nya di keep itu bisa kejebol. Andaikan private key-nya ini mishandled ya atau ya bocor gitu kesannya ya. Dan ini bukan kata-kata gue ya, ini kata-kata dari Certic. If the private key is mishandled ya, it will have devastating consequences. Ya, permasalahan yang luar biasa besar ke projectnya secara keseluruhan. Bukan kata gua, kata Certic. Ya. Jadi kalau sampai di private key-nya jebol, hancur. Karena kenapa? Ya ini compromise si satu wallet itu saja. Dan kalau kita lihat rekomendasinya apa? Ya dia ubah kontraknya. Dan ternyata sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan oleh Baby Doge team. Tetapi menurut gua nggak terlalu gimana ya? Cuma gini kesannya. Tadinya perlu 1 orang ya, kejebol 1 tamat. Di sini cuma jadi multisig 2 orang gitu. Jadi 5 wallet ini cuma perlu multisig dari 2 wallet tersebut maka bisa dicabut. Artinya apa? Nggak ekstrim lebih aman sih ya. Nggak jadi ekstrim lebih aman. Tapi ya minimal nggak 1 banget gitu. Tapi
Ya gini, berarti artinya apa? Kasarnya, bro, simpelnya apa sih? Simpelnya, lu harus percaya sama tim Baby Doge. Kalau lu nggak percaya sama tim Baby Doge, ya berarti ya ini lu bisa ditarik LP-nya kapan saja gitu. LP yang ini ya, LP yang si transaction buat liquidity pool gitu kan, LP ini. Jadi kalian harus tahu resiko itu. Ya. Kalian harus tahu bahwa tim dev bisa aja misalnya, udahlah yuk kita cabut aja 2 orang sign beres, cabut LP-nya dan dia bisa dia jual otomatis. Ya, itu resiko yang pertama. Ya. Dan yang kedua adalah sekali lagi centralization risk. Nah, di sini data apa saja yang bisa dilakukan oleh tim dev. Ya, jadi yang pertama, ini ada banyak ya, kalau kalian mau baca semua boleh ya, tapi ada beberapa yang gue pengen tekenin aja. Ini oke lah, biasa aja ini. Ini. Si tim dev bisa, atau owner di sini sebutnya, owner ini bisa menentukan akun mana saja yang kena fee. Gitu. Jadi mereka bisa ada akun-akun tertentu nggak kena fee sama sekali. Jadi andaikan nih, ini mah berpikir jahat aja ya, berpikir jahat. Andaikan mereka udah tarik liquidity, dia tarik si liquidity, terus dia jual di market, yang akun dia hapus teksnya. Bisa. Ya. Dan selanjutnya apa? Owner ini bisa set persentase dari tax fee. Jadi, ini nggak fix. Ini bukan smart contracts. Bisa aja dia ubah. Tiba-tiba jadi 30, 40, 50, dan lain-lain. Kalau dia ubah ke 100%, artinya apa? Lu transaksi, habis Baby Doge lu. Ya. Itu resiko yang harus resiko yang harus lo tahu ya, bahwa mereka bisa mengubah persentase dari tax fee ya. Dan juga kontrak ini juga tentunya bisa ya mengubah juga persentase dari dev ya, fee dari tim dev gitu. Jadi ini bisa dia ubah nih. Si fee yang ini bisa kesannya diubah sampai berapapun. Is it good? No, ya, it's not good. Dan masih ada banyak lagi di bawah ya. Jadi gini guys ya, kadang-kadang orang tuh terlalu pengen simple ya. Lihat, oh 93 pasti bagus gitu. Doesn't work like that. Ya, ini resiko yang luar biasa ya. Tim dev bisa ngoprek-ngoprek seenak jidat gitu kesannya. Jadi sebelum ke invest, pikirkan dulu di situ. Dan selain dari itu kita lihat juga ya, ini adalah top token holders. Ini dari audit yang lain. Namanya tuh Desert Swap ya. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini terbesar ya, nomor 1 adalah burn address di sini. Berarti ya kalau sudah burn ya nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, di sini ditulis bahwa second largest holdernya ini adalah 9,9% dari supply dan ini dikontrol oleh tim. Ya, jadi ini other accounts ini ya, bukan other accounts, yang ini nih, itu adalah dikontrol oleh tim dev. Nah, sekarang mungkin orang pikir, bro cuma 9% mah kecil. Jangan lupa, ini udah di burn. Berapa nih? Berarti kalau ini udah di burn, ini jauh lebih besar dong. Secara supply yang sekarang udah dipotong. Kesannya gini, ini tuh dari sini ya, ini itu 9,9% dari total max supply 420 kuadriliun. Pada faktanya kan udah di burn 41%. Berarti ya kasarnya tinggal mungkin sisa 300. Ya nyaris 300 lah, nyaris 300 kuadriliun. Artinya apa? Secara persentase realnya ini lebih besar gitu loh, ini lebih besar. Jadi ya kalau sampai tim mau rug pull ya in theory bisa gitu loh, in theory bisa. Jadi ya kalian harus tahu resiko itu. Jangan cuma udah Certic tuh aman. Certic pun ini bukan gue yang ngomong ya. Ini bukan gue yang ngomong resikonya. Ini yang ngomong Certic sendiri. Dan ini permasalahan major di sini ya. Jadi ya balik lagi ya. Sebelum investasi di koin apapun, bukan cuma koin meme ya, apalagi ya especially koin meme ya, lu harus lebih hati-hati lagi. Tapi koin apapun lu harus pelajari dulu fundamentalnya. Pelajari dulu dia punya permasalahan apa aja, punya resiko apa aja. Dan itu pun lu masih pasti bisa miss gitu. Kayak gue juga ada beberapa koin yang ternyata snap, ada beberapa hal yang gue miss. Nah, apalagi kalau koin meme lu harus ekstra hati-hati. Kalau lu mau invest for long term, balik lagi. Tapi kalau mau invest for cuma buat iseng-iseng aja, cuma buat ngepump terus siapa tahu gue hoki gitu ya, kayak berjudi gitu ya terserah gitu. Dan kalau gue pribadi, judi ya balik lagi tergantung ke lu masing-masing ya, karena ada agama yang melarang judi, ada yang netral-netral aja, mungkin ada yang ateis juga, nggak peduli, ya terserah gitu ya. Jadi gue balikin ke lu, ingat bahwa meme coins lebih menuju ke perjudian dibandingkan dengan investasi. Karena kenapa? Ya banyaknya orang nggak mau belajar kayak gininya gitu loh, nggak mau belajar kayak gininya, nggak mau belajar resiko-resikonya ya. Jadi ini dia salah satu hal yang mungkin harus kalian perhatikan sebelum invest di meme coins, dan spesifiknya ini untuk Baby Doge. Oke, dan ketinggalan sedikit nih ya. Jadi tentunya ada lagi jawaban dari tim Baby Doge tentang permasalahan ini ya, owner bisa ngapain aja.
Tapi lagi-lagi anehnya jawabannya sama seperti di atas. Ya, dia membuat satu multi-sig wallet. Jadi kesannya harus 2 dari 5 wallet ini yang sign baru boleh dilakukan hal-hal di atas. Which is, ya, doesn't really help. It doesn't really help gitu kesannya. Cuma nambah dari 1 orang jadi 2 gitu kesannya. Dan kalau emang tim dev memang mau mengubah, ya mereka tinggal 2-an aja, oke, klik. Dan ini bisa terjadi semua. Jadi ya baik lagi, resikonya besar gitu ya. Dan apakah pasti ada yang nanya di komen. Sebelum ada yang nanya, gua jawab dulu nih. Bang, ini bisa rug pull nggak? Kalau dari mereka bisa seperti ini, ya bukan gue nggak mau bahas mereka rug pull atau nggak. Gue mau bahas bisa nggak mereka rug pull. Dengan seperti ini, dengan privilege seperti ini, bisa. Ya, bisa mereka rug pull. Tinggal pertanyaannya ya, mereka mau rug pull atau nggak? Gitu. Ya, itu menjadi pertanyaan dan yang harus kalian pertimbangkan sebelum invest. Kalau koin ini bisa, ya, secara teknikalnya dia bisa rug pull, ya lu pikirin sendiri lu mau investasi atau enggak ya. Kalau lu yakin banget, percaya banget sama tim devnya, lu struck banget gitu, lu cinta sama tim devnya, ya silahkan join aja. Berarti kan lu percaya mereka nggak akan rug pull, ya nggak apa-apa. Berarti ini nggak apa-apa privilege seperti ini ya. Jadi balik lagi gue balikin ke lu percaya atau nggak ke tim dev. Oke, dan kita masuk ke TA-nya, dimana kita bisa lihat kemarin ya, atau beberapa hari lalu lah tepatnya ya, tanggal 22 Januari dia breakdown. Nah, kalau di sini kelihatannya seperti all time high, tapi bukan ya, ini bukan all time high-nya. Karena kalau kita lihat sebelumnya di Agustus tepatnya ya, di all time high itu. Antara Agustus atau Juli lah daerah sini ya. Kayaknya Juli deh, ya Juli. Nah, jadi tentunya ini bukan all time high-nya ya. Dan secara TA-nya ya nggak terlalu jelek sih, jujurnya kalau kita mau ngomong ya, dia masih minimal retest 20 walaupun ke reject ya sama 20. Tapi sekarang dia cenderung sudah beberapa hari ini dia ngebikin ya nyaris doji tapi enggak sih ya. Tapi ya intinya apa? Kegalauan di market kalau bentuknya seperti ini ya. Jadi apa namanya pin bar ya. Kalau terjadi pin bar seperti ini ya kegalauan di markets. Jadi tapi baik lagi, andaikan kalau sampai ya, permasalahan fundamentalnya ya kuat, ya apapun tuh bisa hancur jatuh ke bawah. Jadi itu harus pertimbangkan sebelum kayak invest. Sekali lagi gue ingetin, pertimbangkan dulu fundamentalnya ya, dengan resiko-resiko yang tadi gue udah bahas di depan. Nah, kalau seperti biasa ya, kalau beli ya otomatis disupport gitu. Kalau disupport ya di 50 bisa. Bahkan kalau andaikan 50 tembus lagi masih ada di weekly MA20. Di sini di berapa sih? Waduh, bingung udah. 0,00002461 gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu secara TA-nya ya. Dan sekali lagi kalau gue pribadi gue nggak invest, dan kayaknya gue nggak akan ada rencana untuk invest di koin seperti Baby Doge. Nah, kenapa? Ya sekali lagi, bukan gue yang ngomong adalah Certic ya, audit mereka. Mereka bilang mereka ada resiko seperti ini ya. Ada resiko multi-sig wallet mereka cuma 2 orang aja untuk bisa sampai cabut LP ya, dan juga ini privilege-nya sebanyak ini. Gue pribadi nope. Ya gue nggak mau invest di koin seperti ini. Atau lebih tepatnya bukan koin, token seperti ini. Tapi baik lagi, setiap orang berbeda-beda. Dan nggak berarti kalau invest tuh salah. Ya, resiko tolerance dari tiap orang beda-beda. Gitu. Dan gue nggak toleransi resiko sebesar itu. Ya. Dan buat kalian yang misalnya, oh bang, nggak apa-apa bang, gue mah nggak peduli fundamentalnya, gue cuma pengen ngejar aja volumenya lagi tinggi. Well, ya oke, boleh-boleh aja. Asalkan kalian ketat stop loss-nya. Gitu. Misalnya kan nih, mantul 50, lu tambah misalnya lu masuk posisi di sini nih. Ya lu pasang stop loss-nya di mana gitu. Oh, struktur terdekat di mana? Di sini. Oke, lu mungkin pasang stop loss di sini atau yang lain-lain gitu. Jadi ya balik lagi semua tergantung ke lu masing-masing. Gue pribadi karena gue adalah trader cenderung ke long term investor dan juga mungkin antara itu atau mungkin lebih tepatnya ke position trader. Jadi gue nggak akan ambil koin-koin seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalian harus bisa bedakan spekulasi murni dengan investasi jangka panjang ya, atau investasi in general. Ya, kalau spekulasi murni lebih masuknya ke judi. Ya, dan kalau menurut gua meme coins in general lebih masuknya ke judi atau spekulasi murni. Karena sudah berapa banyak meme coins yang mati di pasaran gitu ya. Jadi ya salah nggak? Nggak salah juga. Ya nggak berarti itu ya kesannya berdosa gitu ngelakuin itu. Iya, tergantung sih ya, tergantung lu agama apa ya. Tapi intinya apa? Intinya ya balik lagi ke lu. Kalau lu siap dengan resikonya semua,
bermain meme coins, pump and dump, ya silahkan saja begitu. Karena ya bisa dibilang ada juga yang kaya gara-gara pump and dump seperti itu ya. Tetapi kalau lo ingin invest, beda lagi ceritanya. Dan kalau gue pribadi, gue lebih ke investasi dibandingkan spekulasi murni. Channel gue ya, makanya gue lebih prefer fundamental dulu baru teknikal gitu ya. Dan resikonya fundamentalis seperti itu ya. Fundamentally kita bisa lihat bahwa tim dev basically bisa melakukan itu ya. LP mereka bisa kejebol dengan cukup gampang sebenarnya. Kalau tadinya satu wallet sekarang jadi berubah cuma multisig 2 wallet saja untuk bisa di approve. Not too secure ya, dan juga secara privilege-nya luar biasa banyak tim dev ya, bisa ngatur teks, bisa ngatur fee dan lain-lain semua. Dan itu semua bentuknya bukan smart contracts, mereka bisa tinggal klik berubah gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu secara fundamentalnya ya, dan teknikalnya juga tinggal lo yang putusin lo mau invest atau enggak, karena balik lagi itu semua ke tangan lo masing-masing. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum ngerti cara charting, cara baca chart, ya charting, terus baca candles dan lain-lain, bisa klik di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang ingin buat akun Bybit atau Huobi, di bawah ada link referral kita. Ya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram group kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.